semuanya, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik ya. Kembali lagi bersama saya Ibu Ira pada video materi belajar mengenai aturan sinus. Pada video materi belajar ini kita akan membahas mengenai aturan sinus yang akan digunakan untuk menghitung unsur-unsur dalam segitiga yang belum diketahui. Sebelumnya, terdapat materi prasyarat yang harus kalian kuasai terlebih dahulu, yakni mengenai teorema Pythagoras dan perbandingan trigonometri. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak paparan berikut ini ya. Oke, misalkan kita punya segitiga ABC, diketahui AC dan sudut B, di mana sudut B-nya itu adalah 30 derajat. Nah, ditanyakan BC, bisakah kita menentukan nilai BC dengan menggunakan perbandingan trigonometri? Bisa ya, nanti kita bisa pakai perbandingan trigonometri dalam hal ini menggunakan sinus 30 derajat. Nah, selanjutnya nih kita punya segitiga DEF, misalkan ditanyakannya itu adalah EF, sudah diketahui DE dan DF. Nah, karena ini segitiga siku-siku, otomatis kita nyarinya langsung pakai teorema Pythagoras. Hal yang sama juga pada segitiga GHI, ketika ditanyakan GH, karena segitiganya siku-siku kita pakai teorema Pythagoras. Jadi kalau nggak kita pakai perbandingan trigonometri, kita pakai teorema Pythagoras kalau kita bertemu dengan segitiga siku-siku ya. Nah, selanjutnya untuk segitiga JKL ditanyakannya KL, diketahui dua sudut dan satu sisi. Bisakah kita menggunakan perbandingan trigonometri? Nah, masih belum kebayang ya seperti apa. Selanjutnya kita punya segitiga NOP, sama juga diketahui sudut O 45 derajat, sudut N 60 derajat, OP-nya 6, ditanyakan PN. Gimana ya cara menentukan PN? Apakah kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri secara langsung? Kayaknya belum bisa ya. Coba satu segitiga lagi deh. Segitiga STQ. Nah, di sini sama, diketahui dua sudut dan satu sisi. Ditanyakannya di sini misalkan ditanyakan kita, apakah kita bisa menggunakan perbandingan trigonometri secara langsung? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita perhatikan dulu segitiga sembarang ABC. Nah, kita sepakati dulu ya bahwa sisi di hadapan sudut A itu dinotasikan dengan huruf A kecil, sisi di hadapan sudut B dinotasikan dengan huruf B kecil, dan sisi di hadapan sudut C kita notasikan dengan huruf C kecil. Selanjutnya, pada segitiga ini kita buat garis tinggi melalui titik C, yaitu CF. Sekarang perhatikan segitiga ACF dan segitiga BCF. Pada segitiga ACF, CF itu adalah AC kalikan sinus A. Karena AC-nya sama dengan B, maka CF menjadi B sinus A. Kemudian kita perhatikan segitiga BCF. Nah, langkahnya sama ya. Kita nyatakan CF itu sebagai apa? Sebagai BC sinus B. Nah, karena BC-nya adalah A, maka kita nyatakan CF sebagai A sinus B. Dari kedua kesamaan tersebut kita peroleh B sinus A sama dengan A sinus B, atau dengan kata lain kita memperoleh hubungan A per sinus A sama dengan B per sinus B. Oke, sekarang selanjutnya masih dengan segitiga yang sama, tapi kita cari garis tinggi melalui titik A. Dalam hal ini kita nyatakan sebagai AD ya. Oke, perhatikan segitiga ABD dan ACD. Nah, pada segitiga ABD kita peroleh AD itu sama dengan AB sinus B. Nah, AB-nya apa? AB-nya itu C. Jadi AD itu sama dengan C sinus B. Oke, selanjutnya kita perhatikan segitiga ACD. Pada segitiga ACD itu nyatakan lagi AD sebagai AC sinus C. Karena AC-nya adalah B, maka AD sama dengan B sinus C. Berdasarkan kedua persamaan tersebut, kita peroleh bahwa C sinus B sama dengan B sinus C. Atau dengan kata lain, kita juga memperoleh hubungan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Oke, udah dua ya. Sekarang kita lihat
Masih dengan segitiga yang sama, tapi dalam hal ini kita menentukan garis tinggi melalui B. Dalam hal ini kita buat BE. Oke. Nah, sekarang perhatikan segitiga ABE dan juga segitiga BCE. Kita mulai dengan segitiga ABE. Angkanya sama, kita nyatakan garis tingginya ya. Garis tingginya sebagai perkalian dengan menggunakan perbandingan trigonometri. BE-nya itu adalah AB sinus A, jadi C sinus A. Pada segitiga BCE, BE-nya itu adalah BC sinus C, jadi A sinus C. Dari kedua persamaan tersebut kita peroleh C sinus A sama dengan A sinus C. Sehingga kita peroleh hubungan A per sinus A sama dengan C per sinus C. Sebelumnya kan kita udah dapat apa? A per sinus A sama dengan B per sinus B. Kemudian B per sinus B sama dengan C per sinus C. Kemudian A per sinus A sama dengan C per sinus C. Jadi dari kegiatan 1, 2, dan 3 tersebut dapat diperoleh hubungan panjang garis dan besar sudut di hadapan sebuah segitiga, yaitu A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C, di mana hubungan tersebut disebut sebagai aturan sinus. Jadi dalam suatu segitiga sembarang berlaku nilai perbandingan antara setiap sisi dengan sinus sudut di hadapannya adalah sama. Sehingga untuk segitiga sembarang ABC dengan sisi A, B, dan C berlaku hubungan A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Seperti itu. Bisa diikutin ya. Kita sudah membuktikan atau menemukan aturan sinus dengan aljabar dan geometri. Sekarang kita coba pakai aplikasi GeoGebra ya. Nah, misalkan ini kita lihat kita ada sudut A, sudut B, sudut C, itu udah ada panjang A-nya, panjang B-nya, panjang C-nya ya, udah jelas kelihatan. Nah, sekarang jika kita menggerakkan titik sudut A, apa yang akan terjadi? Maka sudut A-nya pasti akan berubah kan? Otomatis apalagi yang berubah? Sudut B-nya berubah, sudut C-nya berubah, dan juga panjang sisi A dan panjang sisi B-nya berubah. Tapi coba lihat, perhatikan di situ. Ada nilai A per sinus A, B per sinus B, C per sinus C itu selalu tetap. Manapun kita memindahkan titik C, artinya mengubah sudut A, yang secara otomatis juga mengubah panjang B dan panjang C, perbandingan ketiga sisi dengan sinus sudut di hadapannya itu tetap sama. Begitu juga kalau kita mencoba untuk mengubah sudut B, artinya kita ganti-ganti ya sudut B-nya, besarnya, menggerak-gerakkan, itu juga tetap sama. Begitu juga dengan sudut C. Nah, coba kita buat ini tumpul seperti ini. Perhatikan ya, nilai perbandingannya, ketiga perbandingannya itu akan tetap sama. Nah, artinya kita sudah bisa, ternyata dengan menggunakan aplikasi GeoGebra kita bisa membuktikan aturan sinus. Selanjutnya kita ke contoh soal ya. Misalkan diketahui segitiga ABC nih, AC-nya adalah 8, sudut A-nya 45 derajat, sudut B-nya 30 derajat. Misalkan diminta untuk menentukan unsur-unsur lain yang tidak diketahui dalam sebuah segitiga. Pertama, kita pasti pakai rumus ini ya. A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Apa yang akan kita gunakan di sini? Nah, intinya adalah perbandingan antara sisi dengan sudut di hadapannya. Jadi kalau 30 derajat itu si pasangannya sama apa? Pasangannya sisi di hadapannya adalah 8. Dan si sudut 45 derajat itu pasangannya dengan apa? Pasangannya dengan sisi di hadapannya yaitu X. Jadi kita bisa langsung aja gitu. Sebetulnya tidak harus menghafalkan A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Asal kita ingat bahwa aturan sinus itu artinya apa sih? Perbandingan antara sisi dengan sinus sudut di hadapannya itu sama. Nah, jadi kita ambil tadi X per sinus 45 derajat sama dengan 8 per sinus 30 derajat. Langsung kita nyatakan X per setengah akar 2 sama dengan 8 per setengah. Ini ekuivalen dengan X kali setengah sama dengan 8 kali setengah akar 2. Nanti kita peroleh X-nya adalah 8 akar 2. Oke, selanjutnya kita mau nyari nilai X kan. Nah, nilai X sendiri itu hubungannya dengan sudut C. Nah, kita bisa pakai yang mana? Selanjutnya kita bisa pakai yang sudut B atau sudut A, terserah aja ya.
Atau kalau kita pakai sudut A tadi kita sudah peroleh nilai X. Misalkan kita dengan sudut B deh. Berarti kalau mau pakai rumus dulu dituliskan silakan, berarti B per sinus B sama dengan C per sinus C gitu kan. Tapi kalau mau langsung aja, jadi 8 per sinus 30 derajat sama dengan Y per sinus 105 derajat. Pertanyaannya 105 derajat itu dari mana? Nah, karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga itu adalah 180 derajat. A sama B nya itu 45 dan 30. Selanjutnya kita menghitungnya pakai kalkulator saintifik ya, karena 105 derajat itu bukan sudut istimewa. Jadi kita peroleh Y-nya itu mendekati 15,95. Oke. Bagaimana paparan materinya? Sudah cukup jelas kan? Kita quick review dulu ya. Jadi aturan sinus itu kita gunakan untuk mencari unsur-unsur dalam sebuah segitiga yang belum diketahui. Aturan sinus menyatakan bahwa perbandingan dari setiap sisi dengan sinus sudut di hadapan sisi tersebut itu memiliki nilai yang sama. Jadi jika kita punya suatu segitiga sembarang A, B, C dengan masing-masing sisinya A, B, dan C, maka berlaku A per sinus A sama dengan B per sinus B sama dengan C per sinus C. Gimana? Cukup jelas kan? Jika kalian masih memiliki sedikit kesulitan mengenai materi ini, kalian bisa mengulang-ulang video materi belajarnya. Atau juga nanti kita bisa mendiskusikannya bersama-sama di kelas. Oke, kita jumpa lagi pada video materi belajar berikutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.